Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana semuanya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sekarang ini bare-bare. Pun kabare. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm well. I'm very happy and healthy. Terima kasih. Thank you. Okay. Siapa yang hari ini kita berangkat? Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Diberi kesehatan. Kita wajib bersyukur ya anak-anak ya. Harus bersyukur. Tujuan belajar hari ini kita baca bareng-bareng. Satu. Tujuan yang selanjutnya, setelah melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang menggunakan listrik, siswa dapat menuliskan yang bagian sebaiknya dilakukan saat menggunakan alat tersebut dengan tepat. Kemudian, setelah mengamati teks visual, peserta didik mampu menerapkan teks petunjuk yang dibaca secara betul dan benar. Kemudian, setelah mengamati teks dalam bentuk visual, peserta didik mampu menuliskan teks petunjuk berdasarkan kegiatan dengan baik dan benar. Oke anak-anak, sebelum belajar akan membagikan soal pretest terlebih dahulu. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yang akan dibantu pimpin oleh Nadia. Silakan Nadia. Oke, silakan berdiri anak-anakku. Seperti yang kita bicarakan kemarin, energi listrik itu sangat banyak berkaitan di kehidupan sekarang. Kita akan belajar bagaimana cara aman dalam menggunakan listrik. Sebelumnya, Bu Guru akan memberikan satu video. Amati video ini. Ini adalah kejadian faktual. Kadang terjadi. Nah, kejadian ini juga bisa terjadi pada kita sehari-hari. Maka kita perlu waspada, kita perlu belajar bagaimana supaya dalam menggunakan listrik itu aman. Sejumlah petugas pemeliharaan jalan umum atau PJU yang akan memperbaiki lampu jalan tiba-tiba terkapar di jalan raya. Para petugas PJU ini diduga tersambar aliran listrik berdaya tinggi saat akan memperbaiki lampu jalan di bundaran Jalan Soekarno-Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, Senin kemarin. Ini kejadian di Palu, Sulawesi Tengah. Tersambar arus listrik, kemudian petugas jatuh. Lihat, semua panik. Nah, kenapa bisa tersengat listrik? Ada yang berpendapat? Oke, Mbak Lala, silakan. Tidak hati-hati, Bu Guru. Oke, menurut Nana, kenapa kok bisa tersengat listrik? Karena tidak hati-hati. Bisa jadi, Nana. Kemudian bisa juga karena tidak menggunakan prosedur yang benar, tidak mematuhi petunjuk yang sudah ada, ya. Kemudian ada yang berpendapat lain? Iya. Mungkin ada kabel yang lecet.
bisa terjadi seperti itu. Oke, kemudian dengan masalah itu bagaimana anak-anak nanti ketika kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan itu menjadi aman. Nah, sekarang Bu Guru ingin menayangkan ada video kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Coba perhatikan video berikut. Kalau energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Dengan energi listrik kita bisa menyalakan lampu, menghidupkan AC, menonton televisi, dan juga komputer. Tapi energi listrik yang kita gunakan di rumah harus digunakan secara hati-hati ya. Karena bisa saja sumber energi listrik yang kita gunakan bisa berbahaya jika kita tidak hati-hati. Nah, coba amati gambar ini ya. Dari gambar tersebut ada anak yang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Bahkan layangannya tersangkut di kabel listrik. Ada yang manjat tiang listrik. Ada yang menggunting pohon dekat tiang listrik. Ada yang berenang sambil dengerin radio, di mana radio itu mau dicolokin ke stop kontak. Air jika bertemu dengan listrik bisa sangat berbahaya adik-adik. Bahkan jika listrik terkena air tawar, tubuh menghantarkan listrik lebih baik dibandingkan air itu sendiri. Dalam beberapa kasus, kesetrum listrik membuat tubuh menjadi sangat lemah, tidak bisa bergerak, dan jika terjadi di kolam renang bisa membuat tenggelam. Makanya adik-adik kita harus menghindari bahaya listrik. Bagaimana caranya untuk menghindari bahaya listrik? Ayo diskusikan. Nah, di kegiatan anak-anak hari ini, tuliskan dari kegiatan ini mana kegiatan yang membahayakan. Kemudian ada alat elektronik yang ada di rumah kalian. Ada TV, terus ada apa lagi? Lampu, apa lagi? Ya, Stop kontak. stop kontak. Oke, apa lagi sayang? Kipas. Oke, apa sayang? AC, betul. Apa lagi? Lampu. Oke, apa lagi sayang? Komputer. Pinter. Apa lagi? Laptop. Oke, bisa. Nah, di sini anak-anak nanti berdiskusi bahaya yang bisa terjadi pada alat-alat tersebut. Ya, coba bahaya apa saja yang bisa terjadi. Kemudian, bagaimana seharusnya menggunakan alat-alat tersebut. Oke. Kemudian anak-anak juga membuat teks petunjuk alat elektronik, yaitu rice cooker. Tahu rice cooker? Iya. Nah, anak-anak di sini diskusi bersama temanmu. Bagaimana cara menggunakan rice cooker itu supaya aman? Ya. Nah, nanti ditulis di LKPD. Oke. Anak-anak, Bu Guru akan bagikan LKPD. Oke, tolong dibantu Mbak Dila. Satu kelompok satu. Oke, kelompok belajarnya sudah terbentuk. Tiga meja ini adalah satu kelompok belajar. Satu Mbak Dila, tolong dibagikan ke sebelah sana. Oke, satu ya. Setiap ada diskusi, guru nilai kalian satu per satu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saat diskusi, ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Bu, saya mau bertanya. Oke. Cara menulisnya bagaimana? Oh, ini lihat perhatikan. Misalnya kegiatan memanjat tiang ini ya. Ini bahaya atau tidak? Nah, kamu tuliskan. Kemudian dijelaskan kenapa bahaya kegiatan ini. Ya, alasannya apa? Paham? Oke. Oke. Oke, anak-anak, setelah diskusi selesai, nah sekarang waktunya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya dari kelompok 1. Hasil pengamatan kelompok 1 adalah tidak boleh memanjat tiang listrik karena bisa saja terjatuh. Lebih berbahaya lagi jika kita menyentuh kabel listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jika layang-layang tersangkut di kabel listrik, bisa jadi kita ikut tersengat listrik. Hati-hati saat menggunting tanaman yang berada dekat dengan kabel listrik. Bisa saja listrik mengalir melalui gunting menuju tubuh.
Jangan membawa alat elektronik di dekat air. Apabila alat elektronik sedang menyala dan terkena air, maka listrik akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh. Oke, kasih tepuk salut buat kelompok 1. Oke, bagus sekali diskusinya. Silakan duduk, Mbak. Guru pinjam ya. Berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan, menjaga peralatan listrik agar tetap kering. Jauhkanlah barang-barang elektronik dari air. Berhati-hati saat menggunakan kabel listrik. Menggunakan pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat banyak sumber listrik. Tidak bermain layangan di tempat yang ada gardu listriknya. Minta bantuan orang dewasa saat membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Oke, ada yang mau menanggapi? Iya. Terima kasih. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, sekarang perhatikan evaluasi yang Bu Guru tayangkan ini. Mari dijawab bersama-sama. Oke, nomor 1. Memanjat tiang listrik adalah aktivitas yang kamu pilih A atau B? Jawaban anak-anak benar. Kemudian soal selanjutnya, bermain layang-layang dekat tiang listrik berbahaya atau tidak? Anak-anak pilih A atau B? B. Perhatikan. Oke, benar lagi. Soal selanjutnya, membawa alat elektronik di dekat kolam renang. Pilih A atau B? B. Berbahaya ya. Guru klik B. Y. Oke, benar, dikasih tepuk tangan. Selanjutnya, kapor listrik kamar mandi diletakkan di dalam kamar mandi tidak berbahaya atau B berbahaya? Berbahaya. Apakah benar? Hore, pinter anak-anakku. Soal selanjutnya, memegang kabel dengan tangan yang basah, apakah tidak berbahaya atau berbahaya? Anak-anakku pilih yang B. Benar. Joget-joget. Soal nomor 6. Tetap bermain di luar saat petir menyambar. Itu tindakan yang tidak berbahaya atau berbahaya? Berbahaya. Oke. Oke, selamat kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Guru akan bagian soal post-test. Silakan anak-anak nanti kerjakan. Di belakang lembar post-test ada soal yang bunyinya bagaimana perasaanmu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kemudian apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini. Dan apa yang belum kalian pahami. Silakan anak-anak tulis. Kemudian nanti dikumpulkan. Oke? Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, semangat terus belajarnya. Bu Guru ingin memberikan yang paling semangat. Upin buat Abi, silakan diambil. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, sini dong, Bi. Selanjutnya yang paling keras suaranya, Aski. Ya, silakan Aski.
kasih. Terima kasih Mas Rahul. Oke, anak-anakku, terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik. Untuk belajar berikutnya, energi listrik